Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya mau membahas saham IPO lagi. PT Salana Mitra Loss Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu SMIL. Nah, ini dia teman-teman, untuk logonya SMIL Rental, yaitu menyewakan forklift. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke ringkasan perusahaan emiten ini, yaitu bergerak di bidang penyewaan forklift dan peralatan material handling lainnya. Saat ini memiliki 3.000 unit peralatan material handlingnya. Lalu merek forklift ini dan peralatan material handling yang digunakan perusahaan yaitu Toyota 40%, Caterpillar 25%, TCM 15%, dan Jianghan-Lix 5%. Untuk perusahaan ini memiliki kontrak kerja dengan 259 pelanggan dari berbagai sektor industri, terbesar dari pengolahan kertas yang berkontribusi 38,5% terhadap pendapatan perusahaan ini. Untuk alamat emiten ini teman-teman di Jalan Grafik Raya, Pasir Sali, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat, dan kode pos yaitu 17530. Untuk situs perusahaan emiten ini yaitu http://www.sm.co.id. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Nah, ini dia teman-teman contohnya teman-teman untuk perusahaan emiten ini. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat sih di gudang-gudang untuk forklift ini. Nah, ini dia. Ini adalah pusatnya teman-teman. Nah, ini adalah bentuk forkliftnya teman-teman. Itu dia. Oke, kita masuk ke informasi perusahaan IPO ini. Jumlah saham yang ditawarkan adalah 1.750.000.000 lembar saham dari total saham yang dicatatkan yaitu 20%. Untuk harga penawaran yaitu dari 100 sampai 200. Untuk dana deploy yaitu sekitar 175M sampai 350M. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 30 Maret sampai 11 April tahun 2023. Untuk penawaran umum nanti sekitar di tanggal 3 Mei sampai 8 Mei tahun 2023. Untuk pencatatan saham yaitu di tanggal 8 Mei tahun 2023. Lalu untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia yaitu di tanggal 10 Mei tahun 2023. Untuk underwriternya yaitu EP MC Sekuritas, AO LDKH Elite Sekuritas, CP yaitu KB Paboli Sekuritas. Nah, dengan ini teman-teman memberikan waran yaitu 5 saham mendapatkan 7 waran. Wow, sangat besar ini teman-teman warannya. Jadi sangat menarik ini. Nah, kemarin itu sebelum saya bahas saham IPO ini, kemarin itu hanya IP saja, itu MC Sekuritas, tahunnya ditambah AO dan CP untuk underwriternya ini. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke rencana penggunaan dana IPO ini teman-teman. Sekitar 42,7% yaitu 149,3M untuk pembelian 436 unit forklift dan peralatan material handling lainnya. Lalu sekitar 18,4% yaitu 64,6 miliar untuk pembelian 505 unit lithium baterai dan 500 unit lithium baterai charger dalam rangka menunjang operasional elektrik forklift. Lalu sekitar 3,3% yaitu 11,4 miliar untuk pembelian 36 unit kendaraan operasional. Lalu sisanya 35,6% yaitu modal kerja. Nah, itu dia teman-teman untuk rencana penggunaan dana IPO ini. Oke, kita lanjut yaitu struktur pemegang saham. Sebelum IPO yaitu nilainya yaitu 50 per saham teman-teman. Nah, sudah penawaran umum kita lihat ya. Nah, kita lihat dulu untuk pemegang pertama yaitu Hadi Suhelmin yaitu sekitar 48,%. Lalu untuk Lucia Ilwantili yaitu sekitar 24%. Lalu Winston Suhelmin yaitu 8%. Nah, untuk masyarakat yaitu 20%. Nah, itu dia teman-teman. Kalau kita lihat untuk jumlah modal yang ditetapkan dan di stop penuh yaitu sekitar 8.750.000.000 lembar saham. Oh, lumayan juga sih. Nah, jadi ini sepertinya ini keluarga nih teman-teman, struktur pemegang sahamnya nih. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke laporan keuangannya teman-teman. Oke, kita lihat di tahun 2019. Yang kita lihat adalah yang diaudit, bukan tidak diaudit. Oke, di tahun 2019 ke tahun 2020 ternyata mengalami peningkatan dan 2021 juga mengalami peningkatan. Dan di 2022 ternyata mengalami peningkatan untuk aset lancarnya. Dan aset tidak lancar juga kita lihat ternyata mengalami peningkatan, tapi di tahun 2019 ke 2020 ternyata mengalami penurunan ya. Nah, tapi di tahun 2022 ternyata kembali lagi untuk mengalami peningkatan. Jadi kalau kita lihat untuk jumlah asetnya ternyata dia mengalami peningkatan yang lumayan teman-teman dibanding tahun-tahun sebelumnya. Oke, untuk liabilitasnya untuk utangnya nih kita lihat ya. Ternyata dia mengalami penurunan ya untuk utangnya nih dari tahun ke tahunnya. Nah, lalu jumlah ekuitasnya ternyata mengalami peningkatan. Tuh. Oke, kita lanjut untuk laporan laba ruginya. Untuk tahun 2019
kita lihat nyata mengalami peningkatan di tahun 2020 dan 2021 nyata lumayan tinggi peningkatannya. Tapi di tahun 2022 nyata mengalami penurunan teman-teman, mengalami penurunan di tahun 2022. Nah, ini juga untuk laba kotor juga sama, mengalami penurunan, dan laba usahanya atau pendapatan bersihnya nyata mengalami penurunan dari tahun 2019. Nah, jadi kalau kita lihat 2022 ini mengalami lumayan sih turunnya nih dibanding tahun 2021. Nah, hampir sekitar 50% turunnya teman-teman. Kalau dilihat dari 2019 masih bagus 2019 sih untuk pendapatannya. Tapi di tahun 2022 ternyata anjak benar ini penurunannya. Tuh. Oke, kita masuk ke policy SMIL teman-teman. Ini tentang harga dari 1 sampai 200 ya. Untuk PBP-nya untuk tentang harga 100 yaitu 2,18 kali. Terus untuk tentang 200 yaitu 4,37. Kalau untuk poolnya di rentang 100 yaitu 21,2, dan untuk rentang 200 yaitu 42,51. Untuk BP-nya sama untuk rentang harganya 45,73, dan juga sama untuk rentang harganya 43,16, dan lainnya juga sama untuk rentang harga 100 dan 200 yaitu 10,28, dan EPS juga sama untuk rentang harganya 4,7. Nah, untuk jumlah saham juga sama ya, rentang harganya 8 miliar dan ekuitasnya 400 miliar, 41 miliar, dan untuk total hutangnya 172 miliar. Lalu untuk market cap dia tentang harga 100 yaitu 875 miliar, dan untuk tentang harga di 200 yaitu 1,7 triliun. Nah, itu dia teman-teman untuk policy SMIL ini. Oke, kita masuk kesimpulannya teman-teman. Nah, ini adalah kesimpulan saya. Yang pertama, kinerja perusahaan SMIL dari tahun 2019 ke tahun 2021 mengalami peningkatan dari segi laba pendapatan dan laba usaha yang kita lihat tadi ya teman-teman. Tapi di tahun 2022 mengalami penurunan kalau dilihat dari tahun 2021 dan di tahun sebelumnya teman-teman. Lumayan sih penurunannya tadi kan sekitar 50%. Yang kedua, tujuan penggunaan dana lumayan menarik karena pembelian unit kendaraan dan sisanya untuk modal kerja. Untuk underwriter dari saham IPO ini yaitu EP, AO, dan CP. Nah, kita lihat ya. Untuk EP ini sudah lama tidak IPO teman-teman. Nah, terakhir di tahun 2019 yaitu WOMS. Tapi tidak ALA teman-teman. Kalau kita lihat semuanya tidak ALA. Kecuali ALA-nya 3 kali. Nah, ini dia teman-teman. Dan ada juga waran. Nah, kita lihat untuk AO. Ini juga merah, hijau. 1 kali ALA, merah. Nah, ini juga sih kurang menarik sih. Kalau CP hijau untuk halo kemarin dan 1 kali ALA. Nah, jadi kalau menurut saya sih ini kemungkinan ada ALA dan ditutup zona hijau. Kenapa saya bilang ALA bisa? Karena ini sahamnya IPO terakhir untuk di awal bulan Mei ini. Kan ada 6 IPO kan. Yang pertama adalah Tri, yang kedua ada Do, yang ketiga adalah Jati, yang keempat adalah MPXL, yang kelima adalah RAM, dan yang terakhir ada SMIL. Nah, itu dia teman-teman, yang keenam itu. Yang keenam ini kan SMIL. Nah, jadi kemungkinan besar bisa A nih, karena untuk hari esoknya tidak ada lagi nama itu saham IPO. Nah, kemungkinan bisa nunggu 2 minggu atau 3 minggu untuk saham IPO selanjutnya. Nah, ini bisa kemungkinan bisa A. Semoga aja sih A-nya berjilid, apalagi dia memberikan waran teman-teman. Di mana warannya itu 5 saham dapat 7 waran. Ini sangat menarik banget teman-teman. Saya akan all in ke sini teman-teman. Ketika dana sudah lipat nanti saya pindahkan semua ke sini. Nah, ini karena sangat menariknya warannya itu ada 7 teman-teman. 5 saham dapat 7 waran. Kalau naik ke 20 aja sudah lumayan ini teman-teman. Kemungkinan besar juga akan mendapatkan penjata kecil meskipun tadi jumlah lotnya tadi lumayan sih. Tapi kita lihat dari saham awan aja kemarin itu aja di atas saja 1 juta pesan dapat 0,7%. Nah, di bawah aja 1,6%. Kemungkinan bisa 2% atau 5% ini nanti. Kita lihat saja pada saat penjataan nanti. Itu dia. Dan kita lihat juga pas listing apakah dia ALA atau tidak. Kalau saya ALA nanti saya akan hold teman-teman. Kalau tidak ALA ya saya mungkin akan lepas teman-teman. Itu. Oke, mungkin itu saja sih untuk video singkat saya teman-teman tentang analisa saham perusahaan SMIL ini. Nah, bagaimana teman-teman pendapat teman-teman? Apakah teman-teman akan ikut? Nah, pastinya saya akan ikut ini teman-teman. Karena ini adalah IPO terakhir di awal bulan Mei ini. Mungkin untuk kedepannya masih belum ada lagi. Oke, mungkin itu saja sih untuk ringkasan dan analisa tentang saham SMIL ini. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.